Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'tbi'is sayyi'ata hasanah tamhuha khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu iman dan takwa kita kepada Allah adalah kita sering mengingat atas rahmat, atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga pada kesempatan siang hari ini, hari yang penuh barokah ini, di hari Jumat, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berhadir melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim laki-laki yang wajib untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, setiap roda motor, roda mobil yang berputar juga akan menjadi saksi kelak di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, contoh suri tauladan kita sebagai umat muslim, yakni yang lain dan tidak bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan, dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang terang benderang seperti pada hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan isi materi, perkenankan khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya iman, tentu ketakwaan juga menjadi salah satu faktor bahwa kita sebagai muslim yang harus kita laksanakan. Takwa dalam arti sebenar-benar takwa, yakni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Salah satu menjalankan perintahnya yakni kita berbondong-bondong untuk datang ke masjid-masjid untuk menjalankan sholat Jum'ah berjamaah.
Dan kita bersyukur yang hadir di tempat ini, maka sudah Allah janjikan surga kelak di akhirat. Dan kita bersyukur, kenapa? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum mengetahui betapa besarnya pahala melaksanakan sholat Jumat, sehingga masih ada saudara-saudara kita yang masih berjualan, yang masih nongkrong-nongkrong dan sebagainya, belum bisa untuk menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang masih belum melaksanakan sholat Jumat untuk bisa ikut serta di Jumat yang akan datang secara berjamaah. Amin Allahumma amin. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada Jumat kali ini khatib akan menyampaikan materi tentang menghargai waktu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa menggunakan waktu-waktu kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman, takwa serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan niscaya akan selalu mengalami perubahan dan dinamisasi suatu zaman. Tanpa terkecuali semua akan mengalami atau bahkan merasakan setiap detak nadi kehidupan yang akan terus melaju. Manusia sebagai makhluk yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala setidaknya mampu untuk mengoptimalisasikan anugerah hidup ini. Salah satunya adalah menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Sudah banyak dari kita semua yang telah familiar dan hafal tentang salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Dan firman ini juga menegaskan kepada kita sebagai umat muslim. Dan ini juga firman salah satu sumpah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, wabil khusus kepada kita sebagai muslim. Dan surah ini terdapat dalam Al-Quran di juz 30, surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang artinya di sini Allah menegaskan kepada kita jamaah sekalian, dan ini sumpah Allah yang memperingatkan kepada manusia agar benar-benar menggunakan waktu sebaik mungkin. Detik, menit, jam, bahkan umur kita akan menjadi pertanggungjawaban kelak di akhirat. Quran surah tadi menegaskan yang artinya sungguh demi masa. Ini merupakan sumpah Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mengingatkan kepada kita semua. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat tersebut sebenarnya memberikan pemahaman dan ajaran yang utuh bagi manusia tentang rumusan untuk memaknai waktu. Tidak hanya itu, ayat tersebut juga menanamkan motivasi yang kuat untuk berbuat lebih atau bermanfaat dalam urusan kehidupan sehari-hari. Ketika seorang manusia lalai terhadap urusannya dalam waktu sekian detik saja, maka hal tersebut tidak mungkin dapat diulang kembali dengan situasi dan kondisi yang sama seperti sebelumnya. Banyak dari kita yang mungkin belum menyadari
akan hakikat sesuatu yang sebelumnya terasa lapang, mudah, kemudian sekejap berubah menjadi sulit dan rumit. Masa-masa muda yang saat itu dirasakan begitu lama, tetapi kemudian tanpa disadari telah cepat menjadi masa tua. Kondisi ekonomi yang tengah meningkat atau kaya, begitu pula sebaliknya. Hal-hal demikian justru membuat kita tidak memahami akan pentingnya berbuat yang lebih manfaat. Saat kita bisa berbuat hal itu sebelum datangnya keadaan yang tidak bisa memungkinkan kita untuk berbuat lebih optimal. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajuli wa huwa ya'iduh ihtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wa sihataka qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa faragaka qabla syahlik wa hayataka qabla mautik. Yang artinya telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergunakanlah 5 kesempatan sebelum 5 kesempitan, masa mudamu sebelum masa tuamu, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dan masa kayamu sebelum masa miskinmu, dan masa sempatmu sebelum masa sempitmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pesan ini, pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mendalam. Jika dapat dikaji secara menyeluruh, maka inti apa yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebagai seorang muslim harus mengerti benar keadaan dirinya. Maka dengan itu ia akan selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik, hal sekecil apapun dalam hidupnya. Implikasi dari kesadaran diri untuk berbuat yang terbaik akhirnya berada pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini cukup familiar, terdapat dalam hadis Arba'in yang ke-12 tentang bagaimana kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'nih, rawahul Tirmidzi. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda bagusnya Islam seorang adalah ia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, esensi dari seorang muslim yang menghargai waktu justru terletak pada cara ia dalam menggunakan waktu untuk aktivitas sehari-hari. Apakah lebih banyak dipergunakan untuk kemanfaatan dan kebaikan, ataukah dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan dirinya dan orang lain? Perlu diingat bahwa jika waktu telah sampai di penghujung hidup, maka kita tidak juga mampu memutar kembali. Untuk itulah, jika kebaikan yang tidak ditebarkan lantas, apakah kita terlena dengan sesuatu yang menjerumuskan ke dalam api neraka? Karena sesungguhnya akhir yang baik ialah dalam keadaan
husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran surah Al-A'raf ayat 34. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwa firman ini juga menunjukkan dan menegaskan kepada kita bahwa ajal itu tidak bisa diundur sedetik pun, bahwa nanti kita akan mengalami yang namanya merasa ada yang kurang, mengalami bahwa waktu yang kita lakukan di dunia ini begitu banyak yang sia-sia. Nanti ada para ahli ibadah di akhirat merasa ada yang kurang. Yang dulu mungkin sholat 5 waktu tidak pernah bolong-bolong, maka dia akan merasa kurang, yakni sholat sunnahnya kurang. Ada yang merasa rugi, orang yang melaksanakan sholat sunnah mungkin tambahan, tapi hanya sholat qobliyah dan ba'diyah, nanti akan merasa kurang karena tidak melaksanakan sholat sunnah, baik qiyamul lail maupun sholat sunnah lainnya. Ada yang mungkin melaksanakan lengkap sampai sholat sunnahnya pun dijalankan, tapi hanya seminggu sekali. Dan inilah kesempatan-kesempatan yang nantinya kita akan merasa rugi apabila kita tidak menjalankan sebaik mungkin waktu yang ada di dunia ini. Bahkan ada satu hadis menegaskan, nanti ketika kita di akhirat ingin kembali dibangkitkan hanya untuk satu hal, untuk melaksanakan satu hal, yakni dibangkitkan hanya untuk mengeluarkan sedekah. Jadi ada percakapan ya di akhirat antara ruh kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dibangkitkan kembali hanya satu, yakni ingin bersedekah. Untuk apa? Karena sedekah ini merupakan salah satu amalan yang juga sangat besar dan akan menjadi saksi untuk kebaikan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, setiap manusia pasti memiliki batas waktu kehidupannya. Tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah kelak di akhirat. Dan tidak mungkin kita akan menukar kehidupan yang sementara ini kurang lebih 63 tahun kita tukar kelak di akhirat yang waktunya tidak pernah ada batasnya. Adanya awal ataupun akhir selalu terkait dengan manusia. Keberadaan manusia tentu dimulai ketika ia dilahirkan hingga pada akhirnya menua dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah sudah pasti tidak mungkin kita mampu untuk mengulurkan atau mempersingkatkan waktu sedikit pun. Justru sebagai hamba yang beriman, kita diberikan solusi melalui spiritualitas al-asr, yaitu memiliki etos, disiplin waktu dalam berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat. Pada hakikatnya, Muslim sejati adalah seorang yang mampu memanfaatkan waktu secara cerdas untuk kepentingan, kemaslahatan, dan ditunjukkan dalam rangka untuk satu-satunya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk disanjung manusia, bukan untuk dilihat oleh sesama manusia, namun sekali lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu dalam keadaan bahagia ataupun susah, sakit ataupun sembuh, tua maupun muda, miskin atau kaya, dan lain sebagainya, hingga ia mampu memahami bahwa hidup ini adalah
anugerah keberkahan yang sangat layak untuk dihargai. Demikian khutbah singkat ini, semoga kita tergolong orang-orang yang mampu untuk mengoptimalisasikan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah itu cakupan sangat luas. Bukan hanya sholat 5 waktu, bukan hanya bersedekah, namun pekerjaan yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan jujur, ya, tidak merugikan orang lain, ini merupakan salah satu ibadah. Begitu juga dengan sedekah. Di hari Jumat mari kita memperbanyak sedekah dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidakum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.